Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pentingnya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara. Saya Hanum Sufa dengan NIM akhir 024. Dan saya Wike Dewi Nur Afni dengan NIM akhir 004. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konstitusi. Konstitusi merupakan suatu aturan yang mengandung norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan dan HAM tidak dilanggar. Konstitusi dari Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan hukum dasar yang tertulis yang berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang 1945 sendiri merupakan sumber hukum, maka semua perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber pada Undang-Undang 1945. Selanjutnya, pentingnya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara. Yang pertama, dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Yang kedua, dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintah yang diselenggarakan dalam satu negara. Kemudian ada dua fungsi utama Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara. Yang pertama, untuk membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Jadi, dalam suatu negara, jika tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan terancam hancur dan tidak berkembang dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang hal yang diatur oleh konstitusi. Yang pertama tentang jaminan HAM. Jaminan HAM tertulis pada Undang-Undang 1945 pada pasal 28A dan pasal 29 ayat 2. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk pasal 29 ayat 2 berisi tentang negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Yang kedua adalah sistem ketatanegaraan yang mendasar, yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Yang ketiga adalah kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Di sini yang dimaksudkan adalah tentang kedudukan dari Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.